Selamat datang di konten kuliah karya nyata bersama saya Ilham Slamseran. Dan kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial, yaitu papa saya, Dr. Andes Godfriedus Goris Seran MSI. Selamat datang, Pak. Ya. Oke, jadi mungkin sedikit perkenalan dulu nih dari papa nih, gimana nih? Ya, tadi Ilham sudah memperkenalkan saya ya, nama sudah jelas ya, Ya. Dr. Andes Godfriedus Goris Seran MSI. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya apa, Pak? Ya, biasanya panggil Pak Seran. Pak Seran ya, oke. Pak Seran, nama belakang aja. Oh ya, kalau misalnya saya itu Seranimo Junior, kalau ini Seranimo Senior berarti. Oke, sok. Mangga, Pak. Ya, saya kerja di FISIP Universitas Juanda Bogor. Pada saat sekarang ini saya juga menjadi wakil dekan 3 ya. Oh, kemahasiswaan berarti ya? Kemahasiswaan, Oh, ya. pas banget nih. Ya, kemahasiswaan. Terlebih home base saya kan di program studi administrasi publik ya, administrasi publik, dan pekerjaan berkaitan dengan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan sektor publik ya. Oke. Yang sehari-hari ya. Oke, jadi intinya papa saya ini seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Pak ya? Fakultas Di Ilmu Universitas Juanda Bogor. Oke, langsung aja ke topik yang saat ini akan kita bahas, yaitu mengenai masih tentang tatanan normal baru ya Pak ya? Penerapan kebijakan tatanan baru ya. Namun lebih spesifik yaitu mengenai penerapannya di masyarakat ya Pak ya? Penerapan kebijakan tatanan baru di masyarakatnya. Oke, ya. Langsung aja kita masuk ke topik. Kalau menurut papa nih, pemahaman mengenai new normal itu seperti apa sih Pak kalau menurut papa nih? Ya new normal ya, atau tatanan baru ya. Tatanan baru ini coba kita lihat ya. Kita lihat sebagai satu tatanan di mana masyarakat ya nanti hidup di dalam satu situasi ya, satu situasi di mana itu menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang baru ya, yang baru berarti kita bandingkan dengan yang lama ya. Yang baru itu yang mana? Yaitu kita membiasakan diri kita terjemahkan dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu tradisi perilaku dan menjadi nilai hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Ini karena kita bicara kaitannya dengan pandemi COVID-19, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah dari sisi perilaku hidup bersih, yaitu cuci tangan dengan sabun supaya tangan bersih. Kalau di rumah atau ada penyediaan ke situ ya, air sabun kita cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer ya. Mungkin itu kita perlu bekali juga kalau kemana-mana. Kemudian kalau keluar rumah ya kita pakai masker ya, pakai masker. Kemudian jaga jarak aman ya, jaga jarak aman, physical distancing tetap kita lakukan sesuai dengan protokol COVID-19, hindari kerumunan-kerumunan yang berlebihan ya dengan menjaga jarak aman, apakah itu di perkantoran, di mall ya, di masyarakat kita sehari-hari ya, di perkumpulan-perkumpulan itu kita lakukan seperti biasa dan itu menjadi bagian dari keseharian kita. Itu yang kita sebut sebagai tatanan baru atau new normal itu. Dan pemerintah kan sudah menginisiasi itu dan sejak tanggal 1 Juni kemarin kan sudah mulai memberlakukan ya supaya masyarakat kita kan memasuki satu era baru, kita menjalankan kehidupan kita yang bersih dan sehat sehari-hari. Kira-kira seperti gitu. Oke. Jadi intinya tuh new normal di sini merupakan apa ya? Suatu langkah pembiasaan untuk membentuk suatu kebiasaan baru ya Pak ya? Ya, kebiasaan di dalam perilaku kita ya. Sehari-hari hidup bersih seperti apa, hidup sehat seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, sekedar info juga nih, ini new normal ini sudah memasuki masa transisi mulai tadi ya, 1 Juni itu udah di beberapa daerah sudah mulai diterapkan ya? Mulai diterapkan ya. Nah, itu dengan melihat angka-angka yang berkaitan dengan yang terdampak ya, yang tertular COVID-19 itu mengalami penurunan atau di dalam itu zona hijau ya, zona hijau, jadi ada penurunan dari grafiknya. Nah, itu bisa dilakukan atau diterapkan tatanan baru yang tadi. Tapi kalau yang masih warna kuning, warna merah, apalagi yang warna hitam, ini tetap belum bisa diterapkan ke arah situ ya. Jadi pengendalian
dari pemerintah, termasuk dalam hal ini melalui gugus tugas COVID-19-nya, ini tetap dilakukan ya. Tapi sekarang kita bicaranya adalah kaitannya dengan tatanan baru yang tadi ya. Oke. Ya. Oke. Tapi Pak nih kalau misalnya kita lihat dari masyarakatnya nih ya. Kalau misalnya kita lihat dari karakter masyarakat Indonesia nih seperti itu. Kita bicara data dulu di covid19.go.id misalnya. Memang untuk kurvanya itu sekarang tidak gapnya itu tidak terlalu jauh seperti waktu pas awal bulan April yang lalu ya. Nah sekarang itu untuk yang kasus barunya itu lebih masih cukup tinggi, tapi angka yang sembuhnya itu sudah menaik, makin lama makin naik gitu, udah mulai mendekati. Tapi yang jadi permasalahan di sini yang aku masih ragu gitu Pak. Ini kan angka kasus baru per harinya itu masih di atas angka sembuhnya Pak nih. Jika kalau misalnya itunya aja belum nyalip gitu Pak, belum nyalip. Nah kalau misalnya diterapkan kebijakan baru seperti ini dengan karakter masyarakat Indonesia yang kita tahu seperti kemarin gitu ke pasar anyar segala macam. Nah itu bagaimana tuh Pak tanggapannya? Ya itu kan coba kita lihat satu dari sisi pemerintahnya dulu ya. Okay. Pemerintahnya pada saat menginisiasi untuk memberlakukan kebijakan tatanan baru di tanggal 1 Juni yang kemarin, khusus untuk daerah kota yang zona COVID-19-nya warna hijau. Ini kan perlu diikuti dengan dari sisi pemerintahnya kan perlu mengantisipasi ke arah sana ya, ke arah sana. Nah, langkah antisipasi ini kan supaya masyarakat tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan tatanan baru tadi, yaitu perlu dilakukan komunikasi publik ya, secara luas, sosialisasi protokol COVID-19-nya ini harus secara terus-menerus. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melalui masyarakat swasta dalam hal ini perlu melakukan komunikasi secara luas kepada masyarakat, menyampaikan ya protokol COVID-19-nya perlu dilakukan setiap saat ya, setiap hari. Misalnya kaitannya dengan new normal yang tadi, apa yang perlu disampaikan? Satu, tetap menyampaikan kepada masyarakat setiap saat melakukan apapun, misalnya harus tetap cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, tetap pakai masker, menjaga jarak aman, ya. Paling tidak 3 itu poin kuncinya, itu yang perlu dilakukan setiap saat ya, sehingga masyarakat menyadari bahwa itu adalah bagian dari keseharian dirinya sendiri ya ini. Itu dari sisi pemerintahnya perlu melakukan komunikasi publik secara luas dan secara terus-menerus ya, sosialisasinya intensif. Harus Sosialisasinya dimasifkan. Kemudian yang kedua kita lihat juga dari sisi masyarakatnya ya. Ini perlu ada penumbuhan kesadaran mulai dari dirinya sendiri di lingkungan internal keluarganya ya, mulai dari ayah, ibu, suami, istri, anak-anak dan tetangga dan seterusnya, supaya ini saling menyampaikan, mengingatkan berkaitan dengan nilai-nilai baru yang perlu ditumbuhkan, kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu ditumbuhkan ya, itu tetap saling mengingatkan. Bersihnya misalnya cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, pakai masker, dan itu tetap saling mengingatkan sehingga timbul kesadaran bersama mulai dari keluarga. Kalau setiap keluarga melakukan itu, insya Allah sampai kepada masyarakat akan tetap dilakukan. Dan itu dilakukan juga sampai kepada di tempat kerja ya. Karena ini yang terdampak kan dari sisi ekonomi ada juga ya, besar ya. Kemudian sosial budaya di sekolahan ya. Dan lain-lain ini juga perlu tetap dilakukan. Tapi aku setuju sih Pak tadi yang menurut Papa mulai diterapkannya ini tuh dari lingkungan terkecil dulu yaitu keluarga Pak. Soalnya kalau misalnya kita bisa lihat yang biasa share-share itu kan mungkin yang sebenarnya tidak perlu di-share. Nah ini barangkali kalau misalnya kalian mau nge-share itu yang informasi yang lebih bermanfaat dan kalau bisa ya cek dulu lah sumbernya itu. Ya itu harus ada filter, filter di antara kita semua pada saat bagaimana kita menggunakan media sosial secara arif, bijaksana. Apalagi kaitannya dengan COVID-19 ini kan perlu saling mengingatkan ya. Seperti gitu. Sehingga dan filter dulu sebelum men-share ke semua teman-teman. Ya, dan pastikan sumbernya juga jelas Pak. Contohnya misalnya kayak covid19.go.id atau mungkin WHO atau mungkin
Ya jangan mungkin pesan berantai yang di WA asal forward segala macam itu aku kurang setuju kalau misalnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang sumbernya jelas, datanya jelas, aku mungkin patuh gitu. Aku mungkin kalau langsung pesan COVID-19 yang kaitannya dengan tatanan baru yang fundamental isinya paling tidak ada 3. 1, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Oke. Ya, kemudian yang kedua pakai masker pada saat keluar rumah, dan yang ketiga adalah tetap menjaga jarak aman. Nah, oke. Nah, itu 3 ini adalah sebenarnya pesan inti dari new normal itu. Ya, itu yang kemarin dan sampai sekarang kita harus tetap lakukan. 3 ini yang paling inti sebenarnya berkaitan dengan tatanan baru tadi. Oke Pak, aku mau nanggepin dulu Pak nih. Jadi intinya buat kalian yang selalu menyalahin pemerintah segala macam, intinya gini bro, gue juga pengen ngingetin pemerintah juga lagi pusing, semua negara juga lagi pusing ngadepin ini karena ini masalah spesial, masalah baru. Jadi peran kita sebagai masyarakat mungkin support juga ya Pak ya, support juga karena ini mungkin gerakan atau kebijakan new normal ini nggak mungkin berhasil kalau misalnya masyarakatnya kurang berperan aktif gitu kan. Ya intinya sebenarnya ya semua saling ngedukung. Iya, gitu. Ini intinya kan harus kolaboratif ya, kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya swasta, tapi intinya balik kepada masyarakat luas ya. Jadi 3 pilar penting ini yang perlu kolaborasi kerjasama sehingga tatanan baru ini bisa dijalankan, diterapkan dengan benar dan dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga dampaknya akan balik ke kita. Kalau kita jalankan secara baik, secara benar, saya kira yang menikmati kan kita sendiri. Soal kebersihan, soal kesehatan, balik lagi ke diri kita masing-masing. Karena itu memang sebenarnya kalaupun tidak ada COVID juga sebenarnya harus dibiasakan harus seperti gitu. Itu, memang harus dibiasakan. Ya. Cuma karena mungkin ini ada wabah pandemi COVID, kesadaran atau awareness masyarakat meningkat gitu Pak. Jadinya kalau di Islam kan apalagi dikatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan setiap kali pada saat kita sholat kan kita berwudu. Berwudu artinya kan kita membersihkan diri kita untuk bersih gitu ya Pak. Ya, membersihkan diri kita untuk bersih, membiasakan diri kita untuk bersih. Jadi sebelum melakukan semua aktivitas, ya. Nah, itu coba kita terapkan ya ini kita tingkatkan kesadaran diri kita sehingga yang tadi di tatanan baru yang saya tekankan 3 saja itu cukup 3 itu dulu. Nah, itu yang perlu kita terapkan, kita lakukan, ya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak nih, aku pengen nanya nih. Kalau menurut Papa sendiri nih dengan diambilnya kebijakan new normal ini dengan segala macam latar belakangnya, apakah sudah tepat Pak menurut Papa diberlakukannya sekarang dan cara melakukannya seperti itu, seperti yang sudah diedarkan melalui surat Kemendagri dan segala macamnya itu Pak? Menurut Papa sudah tepat belum? Ya sebenarnya kita lakukan saja sebelum terlambat ya. Kalau memang dibanding dengan yang kemarin, reaksi kita, respons kita terlebih dari pemerintah kan terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain menghadapi itu. Tapi paling tidak kebijakan tatanan baru kita lakukan pada saat sekarang, ya sebenarnya tidak apa-apa, kita lakukan aja. Ini sebenarnya hanya pembanding pemisah aja antara yang kemarin dengan yang sekarang. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka perkembangan orang yang tertular dampak COVID-19 ini kan dari hari ke hari kan meningkat terus. Sebenarnya kan kebijakan diambil pada saat kalau grafik angkanya kan menurun ya, sehingga itu menjadi dasar bahwa ini kita perlu masuk ke satu fase yang baru, satu tatanan yang baru. Ya. Tapi saya kira tidak apa-apa karena kita tidak perlu terlalu lama di dalam satu situasi yang tidak pasti. Nah, dengan kebijakan ini kan paling tidak situasi bagaimana mengendalikan ya, mengatasi pandemi COVID-19 ini melalui kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan dan kita terapkan ya. Nah, saya kira ini adalah respons satu karena memang obatnya sendiri belum ditemukan dan itu tidak pasti. Nah, maka respons kita supaya bisa kita kendalikan penanganan COVID-19 ini ya melalui kebijakan-kebijakan seperti itu. Kita biasakan aja. Jadi intinya mungkin kalau misalnya
tadi pertanyaannya sudah tepat atau belum? Jawabannya dijalankan dulu saja, kita Dijalankan support saja terus. dulu ya. Nanti kita membiasakan diri kita. nanti ya. di beberapa waktu kemudian harus Dan ada evaluasi sambil bagaimana? pemerintah kan sebenarnya ini kita bisa melihat dari kriteria epidemiologinya kan, ini kan yang terdampak ini kan menularnya naik terus setiap hari ini ya. Ini perlu kan masih dikaji vaksinnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian dari sisi mitigasi kesehatannya kan perlu dibuat nih, pemerintah mengantisipasi khawatirnya kan gelombang kedua pasca tatanan baru ini dilakukan. Mungkin mengantisipasi khawatirnya kecerobohan masyarakat ya, seperti tanda-tanda yang tadi. Ini perlu diantisipasi dengan surveillance kesehatannya ya, kemudian pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan rumah sakit kesiapan seperti apa, alat-alat pelayanan kesehatan ya di seluruh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan menangani COVID-19 ini perlu diantisipasi juga ke arah sana. Tapi ini juga perlu diikuti dengan kesadaran masyarakat yang tadi yang saya katakan, paling tidak 3 yang tadi. Oke. Membiasakan. Dapat intinya dapat ya. Ya, jadi intinya kebijakan ini nggak bakal bisa berhasil atau nggak bakal bisa optimal harus kalau didukung, misalkan peranan kalian aja sebagai masyarakat belum suportif ya, belum menerapkan yang tadi mungkin arahan. Ya mungkin arahan jadi tadi pendekatannya adalah kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Itu saling ngedukung. Semua komponen lah, semua stakeholder. Jadi aku juga mau ngasih tanggapan mungkin Pak, mengasih pandangan aku sedikit ya Pak, mengenai kebijakan tatanan normal baru ini Pak. Jadi aku sempat ngikutin dari awal banget tuh, dari Maret sampai saat ini kayak gitu. Memang ekonomi di Indonesia ini maksudnya kalau misalnya kita nggak segera melakukan tatanan normal baru berbahaya juga Pak. Buat misalnya UMKM atau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun kayak kemarin Garuda ya sempat ini kan PHK beberapa kolaps ya, itu ya, kolaps mulai kayak tanda-tanda gitu. Ya, nah ini kalau misalnya kita tidak segera memberlakukan kebijakan ini, bukan tidak mungkin gitu ekonomi kita akan ya menurun terus kayak gitu, menurun terus. Nah, mungkin ini dengan diberlakukannya kebijakan ini, aku bukan orang ekonomi ya, bukan orang yang tahu berbagai macam hal tentang ekonomi, tapi ya mungkin ke arah sana ada benarnya juga ya Pak ya. Mungkin aku juga lihat nih. Jadi 1 April itu dolar sempat mencapai hampir 17.000 Pak. Nah tadi kita sudah menyentuh angka 13.900 sekitar segitu Pak. Ya. Nah itu kan merupakan menguat kan. Nah itu ya mungkin sentimen-sentimen positif ya dari luar ke Indonesia dalam menerapkan kebijakan new normal ini gitu. Bisa jadi sentimen pasar ya. Ya ditambah lagi keadaan AS sekarang kan lagi cukup kisruh kayak gitu, cukup tidak teratur lah dengan adanya kasus rasisme dan wabah COVID juga kayak gitu. Nah mungkin ini salah satu upaya ya, juga itu artinya gini, memperbaiki ekonomi kita. Dengan adanya penyakit ini bukan berarti kita tidak boleh produktif, tetap produktif dari sisi ekonomi. Ekonomi tetap berjalan. Apakah ekonomi yang UMKM misalnya ya, yang sehari-hari digeluti oleh masyarakat, atau yang ekonomi yang besar misalnya ya, perusahaan-perusahaan, korporasi ya. Ini juga kan tetap jalan. Nah, supaya tetap jalan produktif ya di level masyarakat kita ataupun pengusaha dan seterusnya. Ini makanya perlu dibuat satu bagaimana kita menjalankan di dalam suasana. Makanya dibuatlah protokol COVID tetap dijalankan. Ya. Kebijakan-kebijakan yang tadi, yang kemarin misalnya PSBB dilonggarkan, direlaksasi sehingga masyarakat bisa leluasa bergerak. Tapi keleluasaan pergerakan masyarakat di dalam bekerja, apakah di kantor, di pasar ya, di mall ya, dan di pendidikan dan seterusnya, ini kan tetap taat terhadap protokol COVID-19-nya seperti yang tadi ya. Kita boleh bekerja tapi memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyakit ini, sehingga kita tetap terjangkit. Tapi ini kan masih baru transisi, sedang dijalankan. Nanti akan dievaluasi paling tidak beberapa minggu ke depan. Apakah kebijakan new normal ini berdampak terhadap penurunan, pengurangan angka
orang yang tertular COVID-19. Nanti akan kita lihat. Kalau ada penurunan berarti itu adalah satu dampak dari yang sekarang kita lakukan kebijakan ini. Yang mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin Pak nih untuk episode kali ini. Aku kan mahasiswa nih Pak nih. Papa sebagai dosen di sini dan aku juga pernah ikut organisasi, aku juga pernah ikut BEM segala macam. Nah, pesan Papa buat mahasiswa seperti itu Pak, atau mungkin organisasi seperti BMK tadi itu menanggapi isu kesehatan seperti ini bagaimana Pak? Apakah ya mungkin dari kacamata seorang dosen gitu, bagaimana Pak? Iya, saya juga kan sebenarnya menangani urusan kemahasiswaan ya. Oke, nah kemahasiswaan ya, pas banget nih. Wakil dekan 3. Oh iya benar, pas bidang, banget kan WD3 kan. Nah, gimana nih? Kemahasiswaan ya. Jadi di beberapa kegiatan kemahasiswaan kan, nah ini kan kampus kan jangan hanya tinggal di kampus saja, tapi juga menyatu dengan masyarakat, melakukan pengabdian pada masyarakat, minimal di lingkungan tempat tinggal masing-masing ya. Misalnya saya ikutin, kan Papa juga kan ikut di BEM Unsut juga. Jadi mengikuti informasi tentang BEM Unsut seperti apa. Kemudian di kampus Universitas Juanda juga kan ada ya. Jadi beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ormawa, organisasi kemahasiswaan kampus. Misalnya yang dilakukan oleh Ilham dan teman-teman ya, penggalangan dana donasi ya, seperti itu sama juga baik di Unsut maupun di Universitas Juanda itu dilakukan bagian dari pengabdian pada masyarakat untuk pencegahan ya COVID-19 di masyarakat, melakukan penyuluhan ya, menginformasikan kepada masyarakat ya. Oke. Nah, itu dilakukan sama juga. Intinya banyak cara mungkin ya untuk tetap berkontribusi di masa kayak gini gitu ya Pak ya. Intinya banyak cara. Jadi banyak cara lah ya. Tadi ya seperti penggalangan donasi itu juga itu hanya salah satu donasi, ya. Salah satu. Ya. Masih banyak lagi. Jadi yang intinya lain. Melalui video ya dibuat lalu di share ke YouTube ya, media sosial yang lain dan seterusnya, itu hanya dibaca oleh masyarakat tentang misalnya yang kemarin seperti apa, new normal yang sekarang seperti apa, itu dilakukan semua. Oke. Membuat seperti konten edukasi konten edukasi COVID-19-nya ya. Seperti gitu. Intinya tadi ya banyak cara untuk berkontribusi di masa pandemi seperti ini gitu. Entah itu kalian mau membuat ya seperti saya produksi musik atau bikin video edukasi atau bikin ya terserah sesuai bidang kalian. Kalau misalnya kalian mau mengkaji sesuatu mungkin kaji. Kalau orang yang suka mengkaji sesuatu mungkin kaji mengenai kebijakannya atau kaji mengenai ya apapun itulah, terserah lah. Intinya kalian berjuang dengan cara kalian sendiri gitu. Melalui web misalnya. Ya itu salah satunya gitu contoh kan. Diskusi melalui web dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya teman-teman saya juga, saya ngelihatnya masih aktif loh Pak di kayak gitu, alhamdulillahnya. Cuma ya ini ada satu himbauan mungkin Pak gitu Pak ke mahasiswa mungkin kan yang kemarin-kemarin suka demo gitu segala macam tuh. Nah ini gimana nih tanggapan, aku pengen tahu nih tanggapan Papa kalau misalnya seorang dosen ke mahasiswa yang demo kayak tadi, atau mungkin unjuk rasa seperti itu loh. Aksi gitu. Ya kalau di masa, kan sekarang ada yang kayak misalnya contohnya ngambil kebijakan Minerba kayak gitu-gitu Pak. Nah itu gimana tuh di tengah masa COVID ini gitu? Ya sebenarnya gini, itu hanya soal pilihan terhadap media untuk menyampaikan aspirasi ya kaitan dengan itu. Menurut saya sih kalau misalnya kita demo secara fisik hadir pasti akan dibubarkan oleh pemerintah karena itu kan melawan bertentangan dengan kebijakan PSBB pasti ya. Pasti. Tapi paling tidak kan kita menyampaikan melalui media sosial ya, web segala macam ya, itu kan tetap dilakukan ya, yang berkaitan dengan aspirasi seperti yang tadi ya. Karena memang pada saat seperti gini kan pemerintah juga kan ngebahas ya bersama DPR beberapa undang-undang yang terkait seperti yang tadi Minerba ya, kemudian Omnibus Law dan seterusnya ya. Ya itu tetap kita kawal pada pemerintah. Tetap kawal ya berarti ya. Kita kawal dengan menggunakan saluran-saluran yang tidak menyalahi aturan PSBB seperti yang sekarang. Taruhlah melalui media online dan seterusnya, itu tetap
tetap dilakukan. Oke. Itu sebenarnya pilihan bijaksana di situasi seperti ini. Tapi juga kita tidak boleh melakukan demo secara fisik karena kita harus berempati terhadap masyarakat dan seterusnya karena kita sama-sama berada di dalam suasana pandemi COVID-19 ini kan. Oke. Dapat. Gitu. Jadi intinya buat kalian yang buat kalian semua harus ini tetap aktif ya, kreatif. Harus tetap produktif. Ya buat teman-teman organisasi juga kalau misalnya tadi hobi kalian kajian itu tetap kajian, tetap mengkawal segala kebijakannya. Kalau misalnya butuh demo yang berkelas lah, entah itu online yang tidak menyalahi aturan. Oke. Yang penting pilihan-pilihan. Pilihan medianya aja yang berbeda. Oke. Dan tidak menyalahi aturan juga Pak. Ya, mungkin kan dengan media yang baru nih di internet kan ada harus patuh bijaksana, juga kan? harus bijaksana. Bijaksana di dalam. Tapi tetap kawal ya. Sip. Pokoknya mah. Oke, sebelum aku tutup nih Pak nih untuk konten kuliah karya nyata di episode kali ini ada yang mau disampaikan dulu nggak Pak nih ke masyarakat? Barangkali ada yang greget itu pengen nyampein, gini loh gitu. Apa tuh, ada nggak? Ya paling tidak ada 2 hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tatanan baru untuk diselenggarakan. Dari sisi pemerintah yaitu satu perlu mengawal ya supaya kebijakan ini tetap dijalankan dan berhasil. Kemudian yang kedua perlu dilakukan komunikasi publik ya secara terus-menerus, secara masif sehingga edukasi ya. Wajib edukasi tentang COVID-19 khusus berkaitan dengan protokol untuk tatanan barunya ini tetap disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang itu. Itu dari sisi pemerintahnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi masyarakat. Ini kan perlu ditumbuhkan kesadaran mulai dari diri sendiri, kesadaran secara meluas di tingkat masyarakat tentang tatanan baru tadi. Tatanan baru tadi itu menekankan pada paling tidak 3 hal pokok ya. Yaitu yang pertama supaya di dalam keseharian kita membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dengan sabun ya, supaya bersih ya, pakai hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker pada saat keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak aman, yaitu physical distancing. Nah, paling tidak 2 hal yang kita lihat dari 2 sisi tadi ya, dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat ini yang perlu ditekankan di sini sehingga penerapan kebijakan tatanan baru yang berkaitan dengan COVID-19 ini bisa sukses ya untuk menekan penularan COVID-19 di masa-masa ke depan ini. Saya kira itu yang disampaikan. Oke, tadi intinya ada 2 ya, ada dari sisi pemerintah, ada dari sisi masyarakatnya. Kalau aku sendiri sih kalau dari pemerintah komunikasinya, koordinasinya dikencengin lagi ya Pak, supaya nggak miskomunikasi lagi dan nggak blunder-blunder seperti yang udah lagi ya Pak ya. Yang kemarin-kemarin. Oke, nah untuk dari masyarakatnya juga tetap harus dukung gitu. Jadi dengan tadi 3 cara sederhana yang bisa kalian lakuin yaitu dengan cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer, yang kedua menggunakan masker ketika bepergian ke tempat umum, dan yang ketiga tetap menjaga physical distancing atau jaga jarak. Oke, cukup untuk episode kali ini. Tetap terus nonton konten kuliah karya nyata karena akan ada topik dan tema yang menarik untuk di episode-episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Dadah.